Halo, selamat pagi anak-anak kelas 9 yang Bapak banggakan dan Bapak kasihi. Ya, anak-anak, kita mulai pembelajaran akuntansi ya. Pada hari ini di kelas 9 yang pertama kali ya. Ya, benar sekali anak-anak. Baik, anak-anak, pada materi kelas 9 sekarang ya, yang belum punya bukunya boleh fotokopi ke Bapak, atau kalian punya pinjaman sama kakak kelas yang lain boleh ya. Baik, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu anak-anak. Materi kelas 9 di semester ganjil ini ada materi ayat jurnal penyesuaian yang akan kita sekarang akan bahas. Kemudian ada kertas kerja ya. Kemudian ada jurnal penutup. Ya, 3 saja ya, yaitu ayat jurnal penyesuaian, kertas kerja, dan jurnal penutup ya. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah tentang jurnal penyesuaian anak-anak ya. Baik, sebelum mulai materi, Bapak akan mengingatkan terlebih dahulu kepada kalian, yaitu tentang bagaimana kalian menjaga kesehatan di masa pandemi ini, pembelajaran di rumah ya. Bapak harap semuanya kalian sehat ya, makan yang bergizi, olahraga teratur ya, kemudian kalian cuci tangan ketika setelah melakukan aktivitas apapun ya, minum air putih dan pakai hand sanitizer ya, biar kalian tetap sehat dan terhindar dari virus corona ya. Selanjutnya anak-anak, Bapak harapkan kalian semua ceria ya, semua kalian bahagia ya, semuanya. Kemudian kalian semua dapat menikmati pembelajaran jarak jauh ini dengan baik ya, walaupun memang pastinya bosan ya di rumah terus belajarnya, tidak ada teman ya mungkin ya. Ya, memang itu yang menjadi masalah bagi kita, bagaimana pembelajaran di rumah ya dapat berjalan dengan baik dan lancar ya anak-anak ya. Baik anak-anak. Ya anak-anak, perlu kalian ketahui anak-anak ya. Perlu kalian ketahui pembelajaran akuntansi ini di kelas 9 yang materinya tentang jurnal penyesuaian itu bisa dibilang agak susah gampang gitu, gimana ya. Ya Bapak sih bilangnya agak gampang susah lah ya, karena ini materinya cukup membutuhkan konsentrasi yang tinggi biar kalian bisa memahami jurnal penyesuaian dengan baik ya. Oke anak-anak, mari kita lanjutkan. Nah anak-anak, konten pembelajaran kita yang akan Bapak bahas yaitu tentang jurnal penyesuaian ya. Adapun hal yang dibahas oleh Bapak, yang pertama adalah pengertian jurnal penyesuaiannya, fungsi dan tujuan jurnal penyesuaian ya, rekening yang harus disesuaikan ya, berarti jurnal yang harus disesuaikan. Kemudian contoh soal yang ada di buku ya, kalau kalian buka bukunya itu ada di halaman 5 sampai dengan halaman 7 anak-anak ya, bisa kalian perhatikan secara bersama ya. Ya anak-anak, kita akan mulai ya mempelajari jurnal penyesuaian. Yang akan kita mulai pertama adalah tentang pengertian jurnal penyesuaian itu sendiri ya. Apa sih jurnal penyesuaian ya? Jurnal penyesuaian yang pasti itu berbeda dengan jurnal umum ya. Karena jurnal penyesuaian ini adalah proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi ya. Ingat, pada akhir periode akuntansi. Kalau jurnal umum pada awal ya, karena kalian mencatat. Nah, jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data dari neraca saldo. Ya, berarti kita bisa menyesuaikan jurnal ini, kita mengambil data dari neraca saldo dan data informasi penyesuaian akhir periode. Ya, nah ini penjelasannya ya.
Jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam beberapa akun sehingga saldo mencerminkan jumlah saldo yang sebenarnya. Ya, jadi jurnal penyesuaian ini menyesuaikan akun-akun ya, data nominal, data angka yang tadinya belum disesuaikan menjadi akun yang sudah disesuaikan dan menjadi akun yang sebenarnya anak-anak. Menjadi angka yang sebenarnya. Ya, gitu. Lanjut. Nah, ini fungsinya anak-anak ya. Ada di buku juga ya, fungsi jurnal penyesuaian ini seperti apa. Ya, agar pada akhir periode akun real yaitu harta, kewajiban atau utang dan modal menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Nah, ini fungsi dari jurnal penyesuaian. Menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode sehingga setiap perkiraan saldo real, khususnya perkiraan harta dan kewajiban, menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Ya, anak-anak. Menghitung setiap perkiraan nominal, ya, perkiraan pendapatan dan beban yang sebenarnya selama periode yang bersangkutan. Ya. Selanjutnya, agar akun nominal yaitu akun pendapatan dan beban dapat diakui dalam suatu periode yang menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Ya, anak-anaknya. Nah, ini adalah fungsi dalam jurnal penyesuaian ya, yang harus kalian perhatikan secara seksama. Ya, bagaimana dan seperti apa sih jurnal penyesuaian itu? Nah, ini adalah fungsi-fungsinya. Bisa kalian baca sendiri ya. Nah, fungsinya yang pertama sampai dengan yang terakhir. Nah, ini jadi mengapa sih jurnal penyesuaian itu dibuat ya, untuk melakukan pencatatan harta, kewajiban dan modal, menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Keadaan sebenarnya seperti apa? Ya, keadaan yang benar, ya, bukan salah, ya, seperti itu. Menetapkan saldo catatan akun besar pada akhir periode sehingga setiap perkiraan saldo real, khususnya perkiraan harta dan kewajiban, menunjukkan jumlah yang benar. Ya, seperti itu. Selanjutnya, nah, ini adalah akun-akun yang harus kalian sesuaikan anak-anak. Di sini ada beban dibayar di muka, ada pendapatan diterima di muka, piutang pendapatan, beban yang masih harus dibayar, penyusutan aktiva tetap, pemakaian perlengkapan, dan koreksi kesalahan mencatat. Nah, seperti ini anak-anak ya. Ini yang harus kalian sesuaikan nanti. Oke. Baik, kita lanjut saja lebih cepat. Nah, ini anak-anak. Kita akan mengambil contoh ya, bagaimana cara menyesuaikan jurnal penyesuaian dari akun perlengkapan. Ya. Nah, ini adalah contoh penyelesaian akun perlengkapan yang harus kita sesuaikan. Ya, anak-anak. Di neraca saldo nilai perlengkapan tercatat sebesar 1 juta. Dari jurnal ini pada akhir periode diketahui bahwa jumlah terpakai sebesar 600.000. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan sama perlengkapan sebesar 600.000. Nah, udah, ini anak. Ya, ini anak-anak. Ya. Nah, tapi kalian harus tahu ya, kalau untuk membuat akun jurnal penyesuaian perlengkapan ini, apabila sudah diketahui jumlah yang terpakai, kalian langsung saja menggunakan angka 600.000. Tapi kalau masih ada kata-kata tersisa, nah berarti kalian harus mengurangkan ya, sisanya berapa dengan jumlah perlengkapan yang ada di neraca saldo. Nah, misalkan kita ganti ini anak-anak dengan tersisa ya, berarti tinggal kurangkan saja 1 juta dikurangi 600.000 berapa? Ya, benar ya, 400.000. Nah, berarti yang di sini angkanya adalah 400.000. Nah, ini adalah jurnal penyesuaiannya ya, tidak bisa diganggu gugat. Nah, seperti ini kalau membuat jurnal penyesuaiannya. Beban perlengkapan pada perlengkapan. Oke, next kita lanjutkan. Nah, selanjutnya anak-anak, ini ada di buku semua ya, ada di halaman 5 dan halaman 6 dan 7 ya. Di sini ada beban dibayar di muka ya, yang harus kalian sesuaikan ya. Beban dibayar di muka. Ya, contohnya, pencatatan beban dibayar di muka dapat dilakukan dengan 2 cara anak-anak ya.
dicatat sebagai harta, kemudian dicatat sebagai beban. Ya. Kalau dicatat sebagai beban anak-anak, ya, maka pada waktu kita membayar akan dijurnal sebagai berikut. Ya, sewa dibayar muka pada kas. Nah, ini kita jurnal umumnya. Nah, ini belum disesuaikan. Nah, ketika sudah mendapatkan penyesuaian, ya, ini jurnal umum ini harus kita ganti dengan jurnal penyesuaiannya. Ya, ini adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka. Nah, ya, tidak menggunakan ini lagi. Ya, karena ini adalah, ya, Nah, karena ini adalah akun jurnal umum, ya. Nah, ini yang jurnal penyesuaiannya. Ya, pencatatannya 2.800.000. Nah, ada yang tahu nggak dari mana 2.800.000? Nah, ini anak-anak perhitungannya. Ya. Nah, kan harus mengetahui dulu, harus merinci dulu, ya, bagaimana cara menghitungnya, ya. Nah, ini 400-nya dari mana? Nah, kalian kan harus tahu ya bahwasanya 3 Mei sampai dengan Desember itu berapa bulan, ya. Jadi kalian bisa bagi saja 4.800.000 ini, ya, dibagi 7 itu berapa? Ya, ini perhitungannya. Nanti akan ketemu 400. Ya, dibagi dengan bulannya. Jadi bulannya kan ada 12 ya. Nah, dibagi dengan bulannya dikalikan 7 bulan. Yaitu ketemu 2.800.000. Nah, ini bisa kalian cari sendiri lah, Bapak tahu. Ya, Bapak tahu, kalian bisa, ya. Nah, kemudian selanjutnya yang B, ya. Tetapi apabila transaksi sewa di Madoka bukan sebagai beban, nah, maka pencatatannya seperti ini. Nah, kalau ini beban sewa dulu, baru sewa dibayar muka. Nah, kemudian kalau yang beban, ya, itu sewa dibayar muka, kemudian beban sewa, ya. Paham anak-anak? Oke, next. Selanjutnya anak-anak, kita akan mempelajari tentang pendapatan diterima di muka, anak-anak, ya. Pendapatan diterima muka ini seperti apa? Ya, pendapatan diterima di muka ini adalah, ya, termasuk dalam jurnal penyesuaian juga. Bentuk pencatatan untuk transaksi juga dapat dilakukan dalam 2 cara, ya, yaitu sebagai kewajiban dan sebagai pendapatan. Ya, kewajiban itu apa sih? Utang, ya. Kemudian sebagai pendapatan, ya, pendapatan. Ya. Nah, ini jurnal penyesuaian anak-anak. Ya, kalian fokusnya kepada jurnal penyesuaian, ya. Ya, perhitungannya bagaimana sih anak-anak? Nanti Bapak akan jelaskan kembali, ya. Ya, kalian harus mengetahui rentang bulannya. Dari tanggal 1 Oktober 2006 diterima di muka bunga pinjaman sebesar 1.200.000 untuk masa 1 tahun, anak-anak. Nah, kalian bisa membagi saja 1.200.000 ini, ya, dibagi 12 berapa ketemunya per bulan. Nah, seperti itu tuh anak-anak. Ya. Oke, next. Nah, ini adalah penghapusan piutang. Penghapusan piutang jurnal penyesuaiannya adalah beban penghapusan piutang pada piutang, ya. Langsung saja nominalnya 450. Kalian harus menggunakan akun jurnal penyesuaian yang ini, tidak bisa yang lain. Sama dengan halnya dengan beban gaji. Nah, beban gaji juga di sini ada beban yang masih harus dibayar, utang beban. Ya, di sini ada beban gaji 600.000, ya, gaji dan masih harus dibayar sebesar 600.000. Ya, seperti ini. Kemudian, nah, ini adalah pendapatan yang masih harus diterima. Nah, ya, di sini kita ganti ya dengan piutang pendapatan yang masih harus diterima 3 juta sama pendapatan sewa 3 juta. Nah, ini pendapatan yang masih harus diterima, ya. Kemudian yang terakhir adalah penyusutan aktiva tetap, anak-anak. Nah, ini seperti ini, ya. Nah, semua kalian harus mengikuti aja petunjuk yang seperti di buku, ya, biar kalian tidak bingung. Nah, kalau kalian masih bingung, boleh bertanya secara japri sama Bapak atau video call, ya. Oke anak-anak, terima kasih ya. Semangat dan sehat selalu.